Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Restu Iqbal Muhammad, kelas T2C, NIM 19020146. Ya, saya sekolah di Politeknik, kuliah di Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika dan Prodi D3 Teknik Elektronika. Ya, saya di sini akan membahas tentang komponen pneumatik. Apa itu pneumatik? Pneumatik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang berarti udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer atau vakum. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Aplikasi penggunaan pneumatik yaitu untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia, seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Ya, jadi pneumatik itu tentang udara sebagai sumber untuk gerakan tersebut. Bagian-bagian sistem pneumatik. Klasifikasinya yaitu yang pertama itu dari bawah sendiri, yaitu untuk sumber energi udara. Sumber energi udara itu didapatnya itu dari kompresor, kemudian ke sinyal input, katup tekan atau tuas, itu sebagai saklar contohnya lah. Kalau dalam teknik listrik itu disebut saklar, kalau di pneumatik itu untuk katup tekan. Kemudian pemroses sinyal itu ada, contohnya itu katup kontrol, ada gerbang logika N atau OR atau NOR. Kemudian pengendalian sinyal, katup pengendalian sinyal atau valve-nya. Untuk contoh pada aplikasi yaitu ini, seperti ini gambarnya. Kemudian outputnya aktuator, yaitu silinder atau aktuator, yaitu untuk apa yang akan jadi output dari pneumatik tersebut. Di sini menggunakan silinder pneumatik. Ya, kemudian selanjutnya komponen sistem pneumatik. Sistem pneumatik terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan perangkat keras dan aliran sinyal. Beberapa tingkatan membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal, mulai dari sinyal masukan menuju sinyal keluaran. Dan sistem pneumatik itu terdiri dari input sampai dengan output. Input, kemudian kontrol, kemudian output. Ya, untuk yang pertama itu kompresor untuk inputnya atau sumbernya, berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara untuk disuplai kepada pemakai. Itu di sini kompresor berfungsi sebagai sumber dari sistem pneumatik tersebut. Unit tekanan udara. Udara bertekanan yang akan masuk dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan. Udara yang akan masuk ke rangkaian pneumatik itu haruslah bersih, tidak mengandung banyak debu,
karena dapat menyebabkan kerusakan bagi komponen-komponen sistem pneumatik. Kemudian mengandung kadar air rendah karena komponen-komponen pneumatik itu terbuat dari metal sehingga bersifatnya korosif. Apabila terdapat kandungan air maka akan cepat terjadinya karatan. Kemudian ada konduktor atau konektor. Konduktor adalah menyalurkan udara gempa yang akan mentransfer tenaga ke aktuator. Sedangkan konektor itu penyambung atau penjepit konduktor agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Untuk konduktornya itu selang, bentuknya itu seperti selang kecil. Untuk konektornya itu untuk memperkencang dari selang itu sendiri. Kemudian katup-katup pneumatik berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara gempa yang akan bekerja mengarahkan aktuator. Dengan kata lain, berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Ya, katup pneumatik atau valve. Ya, di sini terdapat simbol-simbol dan keterangannya. Ini untuk satu posisi. Ini untuk dua posisi, yaitu ketika apabila pada posisi di sini, kondisi awalnya di sini, kemudian ditekan maka akan berpindah ke posisi yang sebelahnya. Begitupun yang lain. Kemudian simbol dan metode aktuasi. Ini untuk simbol push button, kemudian foot pedal, kemudian spring rattle, kemudian roller operator, kemudian single solenoid, double solenoid, dan double solenoid, dan pilot operation with manual override. Ini ada di aplikasi ya. Angka di bawah menunjukkan jumlah bilik atau kamar, kotak, fungsi atau posisi. Ya, jadi maksudnya ini 3/2, dimana jumlah bilik yaitu 2, kemudian 3-nya itu sebagai terminal. Begitupun dengan yang lain sama seperti itu. Unit penggerak atau aktuator. Unit penggerak atau aktuator berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Ya, tadi ada inputnya yaitu kompresor, lah ini untuk outputnya yaitu aktuator. Di dalam aktuator ini yang biasa digunakan untuk pertama untuk pemula yaitu single acting cylinder, yaitu ini mendapatkan suplai udara hanya dari satu sisi arah saja. Untuk mengembalikan ke posisi semula biasanya digunakan bekas atau silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Itu ya, jadi ini untuk inputan dari silinder. Apabila diberi masukan angin maka ini akan terdorong. Apabila ditekan maka akan terdorong, kemudian dilepas akan kembali lagi. Itu untuk single acting cylinder. Cara kerjanya itu seperti itu. Kemudian ada double acting cylinder. Tadi kan inputannya itu hanya satu. Nah, ini ada 2. Ini untuk masukan, ini untuk keluaran. Ini untuk masukan yaitu apabila dapat masukan angin itu udara maka akan keluar. Apabila ini terdapat masukan maka ininya akan ke dalam. Hampir mirip sama cara kerjanya pada silinder tunggal. Ini simbol yang umum digunakan pada pneumatik. Ini simbol penekan pada umumnya. Terus penggerak katup,
Ya, seperti ini simbol-simbolnya. Ya. Ini untuk sumber udara bertekanan atau kompresor. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.